Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup 1.321 konten hoax tentang isu politik. Aksi penipuan melalui media sosial kembali memakan korban. Kali ini yang menjadi korban Silsilah, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Kalidoni, Palembang. Isu penculikan anak disertai video potongan tubuh yang beredar melalui pesan berantai WhatsApp 2 hari terakhir sempat membuat warga Palembang Polisi resah. menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi, berita, video, foto, pesan WhatsApp, unggahan media sosial, hingga informasi yang dibagikan oleh teman. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah semua informasi tersebut benar? Di era digital yang saat ini, sebuah informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Sayangnya, tidak semua informasi yang viral adalah informasi yang benar. Lalu, mari kita mengenal apa itu hoax dan perbedaan disinformasi, dan juga bagaimana cara kita menjadi pengguna internet yang lebih cerdas. Masalah terbesar di ruang digital adalah penyebaran informasi yang menyesatkan ataupun palsu. Informasi yang menarik, mengejutkan, menakutkan atau sesuai dengan keyakinan seseorang seringkali mudah mendapatkan perhatian dan dibagikan. Masalahnya, seseorang dapat menyebarkan informasi yang ternyata tanpa menyadarinya dan salah dalam mengartikan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam survei status Lembaga Literasi Digital Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa dari responden yang mengaku bersalah kemudian diketahui sebagai hoax, alasan yang paling banyak adalah sekedar meneruskan informasi yang sudah beredar tanpa memeriksa kebenarannya. Artinya, masalah hoax bukan hanya tentang orang yang sengaja membuat kebohongan, tetapi juga tentang kebiasaan kita dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi. Secara sederhana, hoax dapat dipahami sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang beredar dan dianggap sebagai informasi yang benar. Hoax dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti berita palsu, foto atau video yang keluar dari konteks, judul yang menyesatkan, hingga berantai yang tidak memiliki sumber yang jelas. Disinformasi adalah sengaja yang dibuat atau disebarkan. Berbeda-beda dengan disinformasi. Disinformasi itu informasi palsu yang menyesatkan dan sengaja dibuat atau disebarkan dengan tujuan memanipulasi atau mempengaruhi orang lain. Karena itu, kita tidak cukup hanya bertanya apakah informasinya benar. Kita juga perlu memahami sumber, konteks, tujuan, dan bukti di balik informasi tersebut. Literasi digital, apa yang harus kita lakukan? Untuk menghadapi hoax dan disinformasi, kita membutuhkan literasi digital. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan smartphone, media sosial, atau komputer. Literasi digital juga berarti memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi secara aman, kritis, dan bertanggung jawab. Contoh kasus, pesan berantai, info penting, besok semua sekolah diliburkan karena ada kondisi darurat. Sebarkan ke semua grup agar tidak ada yang datang ke sekolah. Sekarang, bayangkan, kita menerima pesan seperti di grup WhatsApp. Pesannya terlihat penting dan mendesak. Kita mungkin langsung merasa khawatir dan ingin segera meneruskannya. Tetapi sebelum menekan tombol